Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Gus ya. Today, I and my group will presentate about inventory system, not allowed shortage. This part will be presented by Krishna Agung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kelompok saya akan membahas tentang sistem inventory yang diizinkan adanya kekurangan. What is inventory? Inventory is a stock or store of good service kept for use or sale in the future. There are 4 types of inventory. Jadi inventory ini ada 4 tipe. Yang pertama yaitu raw materials and purchase parts, yaitu bahan baku dan suku cadang yang dibeli. Yang kedua, partly completed goods scaled work in progress atau WIP, yaitu barang setengah jadi. Yang ketiga, finished good inventories, yaitu persediaan barang barang jadi. Yang keempat, barang dalam perjalanan ke gudang atau pelanggan, yaitu GIT. Kedua, there are 3 motives for holding inventory. Number 1 is transaction motive, yaitu skala ekonomi tercapai ketika jumlah pengaturan berkurang atau jumlah transaksi diminimalkan. Yang kedua, precautionary motive adalah melindungi nilai terhadap ketidakpastian, termasuk ketidakpastian permintaan atau pasokan. Yang ketiga, spekulatif motif adalah melindungi nilai terhadap kenaikan harga barang atau tenaga kerja. Next. Yang kedua, inventory model. There are 3 key variable of inventory model, yaitu ada 3 kunci variabel dari model persediaan. Yang pertama, demand, yang meliputi deterministik, yaitu diketahui secara pasti dan di muka. Yang kedua, random, yaitu teknik peramalan dapat digunakan dalam kasus terakhir ketika data historis tersedia untuk memperkirakan rata-rata dan standar deviasi dari permintaan. Yang kedua, biaya. Biaya itu meliputi order cost, yaitu biaya produk dan biaya transportasi. Yang kedua, inventory holding cost, yaitu meliputi pajak, asuransi, serta pemeliharaan. Yang ketiga, lead time, yaitu waktu antara penempatan pesanan serta penerimaan pesanan. Next. Ya, ini tingkat average inventory level, yaitu tingkat persediaan rata-rata. Bisa dilihat pada gambar 16.2, kita dapat melihat bahwa jumlah persediaan ada lagi. Ukuran pesanan untuk periode waktu yang sangat kecil, karena Ki selalu habis karena permintaan. Demikian pula
jumlah persediaan adalah 0 untuk periode waktu yang sangat kecil, karena satu-satunya waktu tidak ada persediaan adalah pada waktu tertentu. Dengan demikian, jumlah inventaris yang tersedia adalah di antara dua ekstrim ini, yaitu pengurangan logis adalah bahwa jumlah persediaan yang tersedia sama dengan tingkat persediaan rata-rata yang didefinisikan sebagai average inventory sama dengan Q per 2. Next. Q represents the size of the order need to replenish inventory, which is what a manager wants to determine. Yang berarti Q mewakili ukuran pesanan yang diperlukan untuk mengisi kembali persediaan. The line connecting Q to time Q in our graph represents the rate at which inventory is depleted or demand during the time period, yang menjelaskan garis yang menghubungkan Q ke waktu atau T dalam grafik menunjukkan tingkat di mana persediaan habis atau permintaan. Selama periode waktu, permintaan diasumsikan diketahui dengan pasti. Dengan demikian, konstan yang menjelaskan mengapa garis yang mewakili permintaan itu lurus. Juga diperhatikan bahwa permintaan tidak pernah di bawah 0. Kekurangan tidak ada. Selain itu, ketika tingkat persediaan mencapai 0, diasumsikan bahwa pesanan segera tiba setelah perjalanan waktu yang sangat kecil. Suatu kondisi yang disebut sebagai penerimaan sesaat ini adalah asumsi penyederhanaan yang akan kita pertahankan saat ini. Next. Carrying cost. Carrying cost yaitu biaya transportasi atau pengangkutan. Carrying cost is the cost of holding or storing inventory over time. We know that the amount of inventory available on an annual basis is the average inventory Q per 2. Ini menjelaskan biaya pengangkutan, yaitu biaya untuk menyimpan atau menyimpan inventaris dari waktu ke waktu. Sekarang kita tahu bahwa jumlah persediaan yang tersedia secara tahunan adalah persediaan rata-rata sama dengan Q per 2. We can determine the total annual carrying cost by multiplying the average number of unit in inventory by the carrying cost per unit per year. Jadi ini adalah rumus annual carrying cost sama dengan C besar, C kecil, Q per 2. Yang kedua, the unit carrying cost is usually expressed in one of two ways as follow. Jadi biaya tercatat unit ini biasanya dinyatakan dalam satu dari dua cara sebagai berikut. Yang pertama sebagai biaya tetap, misalnya CH adalah $0,50 per unit per tahun. Yang kedua sebagai persentase, biasanya dilambangkan dengan I. Hari biaya atau harga pembelian unit item, misalnya CH adalah 20% hari biaya satuan item. Secara umum yang dirumuskan dengan C besar C kecil sama dengan I kali purchase cost. Next. Next. Next.
ordering cost and total cost. Biaya pemesanan dan total biaya. Total biaya pemesanan tahunan dihitung dengan mengalihkan biaya per pesanan yang ditetapkan sebagai CO dengan jumlah pesanan per tahun. Karena permintaan tahunan diasumsikan diketahui dan konstan, jumlah pesanan akan menjadi D per Q, di mana Q adalah ukuran pesanan yang dirumuskan dengan annual ordering cost, yaitu CO D per Q. Yang kedua, the total annual inventory cost is simply the sum of the ordering carrying cost, yang berarti total biaya inventaris tahunan hanyalah jumlah dari biaya pemesanan dan pengangkutan yang dirumuskan dengan TC sama dengan CO D per Q plus C besar C kecil Q per 2. Next. Oke. Slide berapa ini? Chris. Next is economic order quantity atau EOQ. The EOQ model is a simple deterministic model that illustrates the trade-offs between ordering and inventory cost. Yaitu model EOQ adalah model deterministik sederhana yang menggambarkan perdagangan antara biaya pemesanan serta persediaan. Consider a single warehouse facing constant demand for a single item. The warehouse order from the supplier who is assumed to have an unlimited quantity of the product. Yang berarti pertimbangan gudang tunggal yang menghadapi permintaan konstan untuk satu barang. Gudang memesan dari pemasok yang diasumsikan memiliki jumlah produk yang tidak terbatas. Next. The EOQ model assumes the following skenario. Model EOQ mengasumsikan skenario berikut. Yang pertama, permintaan diketahui hari konstan. Yang kedua, waktu tunggu, yaitu waktu antara penempatan pesanan serta penerimaan pesanan diketahui hari konstan. Yang ketiga, penerimaan inventaris, yaitu bersifat instan. Dengan kata lain, inventaris dari pesanan tiba pada satu titik waktu. Yang keempat, diskon kuantitas yang tidak memungkinkan. Yang kelima, satu-satunya biaya variabel adalah biaya menempatkan pesanan, biaya pemesanan, serta biaya memegang atau menyimpan persediaan dari waktu ke waktu. Yang keenam, jika pesanan ditempatkan pada waktu yang tepat, kehabisan stok dan kekurangan dapat dihindari secara sepenuhnya. Next. Finding the economic order quantity, yaitu ini rumusnya mencari EOQ. The optimal order quantity occurs at the point in figure 16.5 yang tabel tadi, yaitu dirumuskan sebagai berikut. CO D per Q sama dengan C kecil
C besar, C kecil, Q per 2. Atau ini ada 3 rumus yang lain, yaitu Q2 sama dengan D COD kali dibagi C besar, C kecil, atau QOPT atau Q petik sama dengan akar 2CO kali D dibagi C besar, C kecil. Yang Q berarti jumlah pesanan optimal. Kalau yang D permintaan per tahun. CO yaitu biaya pemesanan. C besar, C kecil menahan biaya per unit. Tetapi dihitung per tahun. The total minimum cost is determined based should be putting the fall for the optimal order says QOPT into the total cost equation. Jadi total biaya minimum ditentukan dengan mengganti nilai untuk ukuran pesanan optimal QOPT ke dalam persamaan total biaya, yaitu dirumuskan sebagai berikut. EC min CO D dibagi QOPT plus C besar, C kecil QOPT dibagi 2. Ya, next. Bentar, saya ambil alih dulu sebentar dari sini. Yes. Jadi EOQ itu seperti kita lihat dari grafik ini kan kalau grafik yang ini untuk yang garis ini itu ordering cost. Untuk garis ini itu carrying cost. Kita bisa lihat di sini ordering cost itu semakin berkurang dengan bertambahnya pesanan kita. Jadi kita pesan semakin banyak, itu ordering cost-nya semakin berkurang karena kita tidak akan memesan barang itu berkali-kali. Tapi carrying cost-nya itu semakin banyak kita menyimpan barang, itu nanti cost untuk menyimpan barang tersebut itu semakin naik. Jadi kita di economic order quantity itu mencari titik pertemuan ini di mana ini adalah cost yang paling optimal atau paling minimal. Nah, karena di dalam grafik tersebut carrying cost ini posisinya juga sama dengan ordering cost, maka bisa diasumsikan bahwa ordering cost itu sama dengan carrying cost. Nah, kita bisa gunakan algebra sedikit di sini. Jadi Q dipindah ke sini menjadi Q kuadrat, demand dipindah ke kanan. Jadi kita bisa gunakan rumus algebra. Nanti ketemunya rumusnya jadinya seperti ini. Jadi asal dari rumusnya economic order quantity itu dari asumsi bahwa ordering cost itu sama dengan carrying cost. Nah, jadi total cost minimumnya itu nanti bisa dicari dengan menggunakan rumus yang awal tadi. Awal tadi kan juga rumusnya total cost itu ordering cost ditambah dengan carrying cost. Lah, itu kan total cost-nya. Lah, sedangkan kalau kita kan sekarang sudah menemukan ordering cost economic order quantity-nya. Jadi Q-nya kita ganti menjadi Q optimal. Itu. Oke. Ya, maaf tadi ada salah. Ini contoh soalnya. Yang berarti ya langsung. Ya, contoh soalnya. Contohnya kayak kita akan bahas soalnya. Carpet discount store in North Georgia stocks carpet in its warehouse and sells it through an adjoining showroom. The store keeps several brands and style of carpet in stock. However, its biggest seller is Super Shock carpet. The store wants to determine the optimal order size and total inventory cost for this brand of carpet, given an estimated annual demand of 10,000 yards of carpet, an annual carrying cost of 0.75 per yard, and ordering cost of 150. The store would also like to know the number of orders that will be made annually and the time between orders.
given that the store is open every day except Sunday, Thanksgiving Day, and Christmas Day. Jadi kita dapat menyimpulkan dari sini bahwa carrying cost-nya itu 0,75 per unit per tahun. Ordering cost-nya itu $150 dan demand-nya itu 10.000 yard of carpet. Kita tinggal masukkan rumusnya di sini. Hasilnya nanti EOQ-nya itu 2.000 yard. Dan total cost-nya itu tinggal dimasukkan. Ordering cost 150, carrying cost 0,75. EOQ-nya sudah dimasukkan, demand-nya 10.000, nanti ketemunya $1.500 untuk total cost minimal. Untuk order per tahunnya, yaitu demand dibagi key optimalnya, yaitu 10.000 dibagi 2.000. Jadi kita order 5 kali dalam setahun. Nah, karena kita order 5 kali dalam setahun, sedangkan 1 tahun itu tidak dihitung untuk hari liburnya, jadi kita cuma tinggal 311 hari dibagi 5. Jadi tiap sekitar 62 hari itu kita order kembali. 63 lah. Ya, 63. Kenapa kok kita bahas EOQ dulu? Karena ini sebelum kita bahas EOQ dengan short hedge, itu penting untuk memahami tentang EOQ yang basic dulu, yang deterministik dulu. Oke, yang untuk selanjutnya akan dibahas oleh Vincent. Oke, di EOQ model with shortage atau EOQ model dengan kekurangan. One of the assumptions of our basic EOQ model is that shortage and back ordering are not allowed. The next variation that we will describe, the EOQ model with shortage relax this assumption. However, it will be assumed that all demand not met because of inventory shortage can be back ordered and delivered to the customer later. Thus, all demand is eventually met. The EOQ model with shortage is illustrated in figure 16.7. Next. It can be seen from figure 16.7 that the amount of inventory on hand Q minus S atau quantity kurangi shortage decreases as the amount of the shortage increases, and vice versa, dan sebaliknya. Therefore, the cost associated with shortage, which we described earlier in this chapter as primarily the cost of lost sales and lost customer goodwill, has an inverse relationship to carrying cost. As the order size Q increases, the carrying cost increases, and the shortage cost declines. This relationship between carrying and shortage cost as well as ordering cost is shown in figure 16.8. Next. Oke, jadi ini rumus-rumus untuk EOQ model with shortage. The individual cost function are provided as follows, where S equal the shortage level and CS equals the unknown per unit cost of shortage. Jadi total shortage cost-nya CS S pangkat 2 per 2Q. Kemudian total ordering cost-nya CO atau ordering cost dikali D per Q, demand per quantity. Kemudian total carrying cost-nya CC, kemudian C kurangi S pangkat 2 minus dibagi 2 per Q. Kemudian combining these individual cost components result in the total inventory cost formula. Jadi total cost-nya CS S pangkat 2 per 2Q tambah CC, C min S pangkat 2 per 2Q plus CO D per Q. Okay, next. As a result, the only way to determine the optimal order size and the optimal shortage level S is to differentiate the total cost function with respect Q and S,
set two resulting equations equal to 0 and solve them simultaneously. The following formulas for the optimal order quantity and shorter level. QOPT itu maksudnya quantity optimal akar 2COD per CC dikali CS plus CC per CS. Kemudian SOPT maksudnya shortage optimal, QOPT atau quantity optimal dikali CC per CC plus CS. Kemudian contohnya, we will now assume that E75 carpet discount store allows shortage and shortage cost. CS is $2 per year. All other costs and demand remain the same. CC $0.75, CO $150, and D atau demand 10.000 yard. The optimal order size and shortage level and total minimum annual inventory cost are computed as follows. Jadi CO-nya $150, CO. Kemudian CC-nya $0.75, sedangkan CS-nya itu $2 per yard. Dan demand-nya 10.000 yard. Next. Kemudian kita masukkan ke rumus Q optimal di akar COD per CC, kemudian CS plus CC per CS. Dimasukkan 2 dikali 150 dikali 10.000 dibagi 0,75 dikali 2 tambah 0,75 per 2 menghasilkan 2.345,2 yard. Kemudian shortage optimalnya Q optimal CC dibagi CC per tambah CS. 2.345,2 dikali 0,75 dibagi 2 tambah 0,75 sama dengan 639,6 yard. Kemudian total cost-nya CS S pangkat per 2Q plus CC C min S pangkat 2 per 2Q plus CO D per Q. Kemudian dimasukkan 639,6 dari hasil SOPT-nya, kemudian dibagi 2345,2 dari Q optimalnya ditambah 0,75 1,705,6 angka 2 dibagi 2 kali 2345,2 ditambah 150 dikali 10.000 dibagi 2.345,3 menghasilkan totalnya $1.279,2. Kemudian ini ada tambahan several additional parameters of the AOQ model with shortage can be computed for this example as follows. Number of orders-nya jadi demand dibagi Q sama dengan 10.000 dibagi 2.345,2 menghasilkan 4,26 orders per year. Kemudian maksimum inventory levelnya Q dikurangi S 2.345,2 dikurangi 639,6 sama dengan 1.705,6 yard. Oke, next. Terus kemudian the time between orders is computed as follows. Jadi T sama dengan days per year. Jadi total dalam satu tahun itu dibagi number of orders, dibagi berapa jumlah ordernya. Tadi yang di contoh sebelumnya kita ketahui bahwa dalam satu tahun itu toko itu buka selama 311 hari, kemudian dibagi dengan number of orders-nya 4,26, menghasilkan 73 days between order. Jadi dalam 75, jadi dikasih jarak 73 hari setelah pemesanan, kemudian pemesan saja dikasih jatah 73 hari. The time during which inventory is on hand, T1 at the time during which there is a shortage. T2 during its order cycle can be computed using the following formulas. T1 sama dengan Q min S per D sama dengan 2.345,2 dikurangi 639,6 dibagi 10.000 menghasilkan 0,171 years or 53,2 days. Kemudian T2 S per D sama dengan 639,6 dibagi 10.000 sama dengan 0,064 years atau 19,9 hari atau dibagikan jadi 20 hari. Next. Repeat order point atau ROP. Dari order point, ROP is defined to be the inventory level at which a new order should be placed. When the order decision is usually expressed in terms of a reorder point. We will consider deterministic and stochastic models separately.
In many cases, however, the time between the placing and the receipt of an order, called the lead time and delivery time, is often a few days or even a few weeks. Thus, the when to order dedication is usually expressed in terms of a reorder point atau ROP, the inventory level at which an order should be placed. The ROP is given as R sama dengan demand per day times lead time in days atau R sama dengan D kali L. Next. Oke, terus ini kemudian notice that the order must be made prior to the time when the level of inventory falls to zero. Because demand is consuming the inventory while the order is being shipped, the order must be made while there is enough inventory in stock to meet demand during the lead time period. This level of inventory is referred to as the order point. Next. Oke, jadi ini contoh dari ROP. Consider the I-75 carpet discount store example described previously. The store is open 311 days per year. If annual demand is 10,000 yards of super short carpet and the lead time to receive an order is 10 days, the order point for carpet is determined as follows: R equal D kali L. Kemudian D-nya di 10.000 dikurangi 311 dikali 10, 10 ini lead time-nya menghasilkan 321,54 yard. Jadi, when the inventory level falls to approximately 321 yards of carpet, a new order is placed. Notice that the order point is not related to the optimal order quantity or any the inventory cost. Oke, next. Jadi selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dimas. Oke, selanjutnya kita akan bahas safety stock. Safety stock is additional stock that is kept on second hand. For example, the safety stock for an item is 50 units. You are carrying an average of 50 units more of inventory during the year. When demand is unusually high, you dip into safety stock instead of encountering a stock out. Thus, the main purpose of safety stock is to avoid stock outs when the demand is higher than expected. Jadi safety stock ini fungsinya untuk menghindari kehabisan stok ketika demand-nya itu ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan. One of the best ways of maintaining a safety stock level is to use the ROP. This can be accomplished by adding the number of units of safety stock as a buffer to the reorder point. With the inclusion of safety stock or SS, the reorder point becomes. Jadi rumusnya ini kita ambil dari rumusnya reorder point, tapi nanti di dalam reorder point tersebut kita tambahkan safety stock-nya. Safety stock with known stock out cost. When the EOQ is fixed and the ROP is used to place order, the only time a stock out can occur is during the lead time. Recall that lead time is the time between an order is placed and when it's received. In the procedure discussed here, it is necessary to know the probability of demand during lead time and the cost of a stock out. Jadi safety stock dengan diketahui harga stock out itu adalah ketika diketahui EOQ dan ROP-nya, itu stock out-nya itu hanya terjadi ketika kita order. Jadi ketika kita mengorder barangnya, di saat itulah kita ada kemungkinan stock out. Itulah fungsinya safety stock. Lah, untuk selanjutnya kita akan bahas safety stock with unknown stock out cost. Jadi kalau yang tadi itu ketika diketahui stock out cost-nya. Sedangkan untuk yang tidak diketahui stock out cost-nya itu ada tiga metode. Yaitu satu metode Q, metode P, dan metode gabungan dari metode P dan Q itu tadi. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang metode P. Metode P itu adalah metode untuk menentukan
reorder point dengan safety stock ketika demand-nya itu tidak diketahui, namun lead time-nya itu diketahui. Jadi demand-nya itu kita tidak pasti, bukan tidak ketahui, tidak pasti, tidak konstan. Tapi lead time untuk pengiriman barang untuk kita replenish lagi, untuk stok kembali ada lagi itu diketahui, konstan. Jadi rumusnya yaitu adalah R sama dengan D times L plus Z sigma D akar L. Jadi tetap kita ambil rumusnya dari ROP, rumusnya ROP tadi. Cuman kita tambahkan safety stock di sini. Nah, karena kita tidak demand-nya kita di sini tidak konstan, kita ambil dari average daily demand. Jadi kita ambil rata-rata demand-nya tiap hari. Untuk ini adalah safety stock. Z adalah number of standard deviation corresponding to the service level probability. The term sigma D root L in this formula for reorder point is the square root of the sum of the daily variances during lead time. Jadi rumusnya untuk standar deviasi itu adalah ini. Dengan contoh, carpet discount store sells super sack carpet. The average daily customer demand for the carpet stocked by the store is normally distributed with a mean daily demand of 30 yards and a standard deviation of 5 yards of carpet per day. The lead time for receiving a new order of carpet is 10 days. The store wants a reorder point and safety stock for a service level of 95% with the probability of stock out equal to 5%. Jadi kita dari itu diketahui bahwa average daily demand-nya itu 30 yard per day. Lead time-nya 10 days dan sigma D itu 5 yard per day. Untuk 95% for us 95% service level, the value of Z from table A in the appendix is 1.65. The order point as follows. Jadi apa sih ini 1,65? 1,65 ini merupakan nilai dari service level yang ada di 95%. Ini ada tabelnya, bisa nanti dicari di internet. Nanti di internet ada. Di Google itu saya kemarin carinya itu Z table. Jadi Z table. Itu nanti akan muncul itu Z table. Jadi kita tinggal masukkan R sama dengan DL plus Z sigma D akar L. Average daily demand-nya sudah diketahui 30 dikalikan 10. Lead time-nya 10 ditambah Z ini tadi 1,65 dikalikan sigma D 5 dikalikan akar 10. Nanti kita ketemu 326,1. The safety stock is the second term in the reorder point formula. Jadi untuk safety stock-nya aja adalah ini 26,1. Selanjutnya kita akan bahas Q method, yaitu metode yang digunakan ketika lead time-nya itu bervariasi, tapi demand rate-nya itu konstan. Jadi ini kebalikan dari P method. Kalau P method itu lead time-nya itu konstan, tapi demand-nya itu variable atau bervariasi. Untuk Q ini adalah lead time-nya yang bervariasi, tapi demand-nya itu tetap. Jadi rumusnya itu adalah R D L apa ini? L topi L karena di sini average lead time-nya bukan konstan, karena bukan konstan. Jadi kita nanti cari average-nya.
ditambah safety stock. Untuk safety stock sigmanya jadi ganti sigma L. Untuk contohnya yaitu the carpet discount store. We will now assume that daily demand for superset carpet is constant. Jadi kita asumsikan bahwa demand-nya itu setiap hari konstan, 30 yards. Lead time is normally distributed with a mean of 10 days and a standard deviation of 3 days. The reorder point and safety stock corresponding to 95% service level are computed as follow. Jadi kita ketahui di sini average lead time-nya itu 10 hari. Jadi nggak konstan, tapi ini adalah average-nya, rata-ratanya. Tinggal kita masukkan di sini 30, daily demand-nya 30 konstan, dan average lead time-nya itu 10 ditambah safety stock-nya ini. Jadi 300 tambah 148,5 sama dengan 448,5. Untuk safety stock-nya ganti jadi 148,5. Untuk selanjutnya yaitu gabungan dari kedua metode tersebut. Metode ini digunakan jika demand-nya dan juga lead time-nya itu nggak konstan. Diketahui average-nya, rata-ratanya. Rumusnya jadi seperti ini. Safety stock-nya rumusnya jadi berubah juga. Untuk contohnya yaitu kita langsung ke contoh aja. Again, we will consider carpet discount store example used previously. In this case, daily demand is normally distributed with a mean of 30 yards and a standard deviation of 5 yards. Lead time is also assumed to be normally distributed with a mean of 10 days and a standard deviation of 3 days. The reorder point and safety stock for a 95% service level are computed as follows. Jadi diketahui average-nya, rata-ratanya demand per harinya itu adalah 30 yard. Terus sigma D-nya itu 5 yard per day. L atau average lead time-nya itu 10 hari. Sigma L-nya itu 3 hari. Z itu 1,65 dari tabel Z. Kita masukkan ke rumusnya, nanti ketemu yaitu R atau reorder point-nya itu 450,8 yard. Thus, the reorder point is 450.8 yards with a safety stock of 150 yards. Notice that this reorder point encompasses the largest safety stock of our 3 reorder point examples, which will be anticipated given the increased variability resulting from variable demand and lead time. Jadi, di metode ini itu merupakan yang paling besar safety stock-nya daripada metode yang tadi. Karena di sini itu demand-nya kita dan juga lead time-nya kita itu bervariasi, nggak konstan. Untuk selanjutnya yaitu the less common periodic or fixed time period order quantity for a periodic inventory system is one in which the time between order is constant and the order size varies. A drugstore is one example of a business that sometimes use a fixed period inventory system. Jadi sistem yang selanjutnya untuk selainnya yaitu selain EOQ yaitu periodic inventory system. Ini periodenya pemesanan itu konstan. Seperti drugstore atau toko obat-obatan. A limitation of this type of inventory system is that inventory can be exhausted early in the time period between visits, resulting in a stock out that will not be remedied until the next scheduled order. Alternatively, in a fixed order quantity system, when inventory reaches a reorder point, an order is made that minimizes the time during which a stock out might exist. As a result of this drawback, a larger safety stock is normally required for the fixed interval system. Jadi, limitasi dari inventory system ini itu inventory-nya itu bisa habis ketika demand-nya itu tinggi. Ketika awal-awal demand tinggi itu bisa langsung habis karena dia ordernya itu sudah ditetapkan konstan. Jadi alternatifnya yaitu di sini ketika
ketika inventory-nya itu mencapai reorder point, itu ordernya nanti itu sudah dikirim. Jadi sudah langsung order ketika stoknya habis. Next is order quantity with variable demand. If the demand rate and lead time are constant, then the fixed period model will have a fixed order quantity that will be met at specific time intervals, which is the same as the fixed quantity model under similar conditions. However, as we have already explained, the fixed period model reacts significantly differently from the fixed order quantity model when the demand is variable. Jadi hampir sama dengan EOQ, namun berbeda ketika variabelnya itu ketika demand-nya itu bervariasi. Hampir sama dengan EOQ, tapi ketika demand-nya itu bervariasi, nanti bedanya sangat signifikan untuk sistem ini. The order size for a fixed period model given variable daily demand that is normally distributed is determined by the following formula. Ini formulanya, rumusnya untuk fixed period model. Jika daily demand-nya itu bervariasi. Q equals to D TB plus L plus ini safety stock, ini inventory in stock. Jadi the average demand rate times the fixed time plus lead time plus safety stock plus inventory in stock. Example, the corner drugstore stocks a popular brand of sunscreen. The average demand for the sunscreen is 6 bottles per day with a standard deviation of 1.2 bottles. A vendor for the sunscreen producer checks the drugstore stock every 60 days. And during particular visit, the drugstore had 8 bottles in the stock. The lead time to receive an order is 5 days. The order size for this order period that will enable the drugstore to maintain 95% service level is computed as follows. Jadi diketahui average demand-nya itu 6 bottle per day. Sigma D-nya 1,2. TB itu 60 hari. Lead time-nya 5 hari. Inventory-nya 8 botol. Dan Z 1,65 dari tabel Z. Dimasukkan nanti ketemunya yaitu key atau quantity-nya yaitu 398 botol. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, jika ada yang ditanyakan bisa di grup saja. Iya. Aja ya nanti. Oke, nanti Ditanyakan kalau ke- ada yang ditanyakan langsung ke Materinya dikirim lagi. Iya, nanti saya kirim ke Ya, makasih Grup. Mas. Ini Iya, makasih. saya mau menambahkan sedikit. Ya, materi yang yang sudah dipresentasikan oleh saudara Dimas ini sekaligus melengkapi dari presentasi yang saya bawa sebelumnya. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sudah melengkapi semuanya. sama-sama. Salam Ya, kenal. salam majelis.